Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan program Mata Hati yang menginspirasi kita untuk berbagi membantu sesama. Saya Nurul Ulfa akan setia menemani Anda selama 30 menit ke depan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor yang mendukung bagi kemajuan adalah pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Lalu bagaimana pendidikan Indonesia yang pendidikannya jauh lebih banyak di kota saja? Kondisi pendidikan kita saat ini begitu menyedihkan. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pendidikan kita ini, mengingat pendidikan adalah investasi masa depan bangsa dan pengaruh dinamis terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak bangsa kita, di mana mereka dididik agar bisa meneruskan gerak langkah kehidupan bangsa ini, agar menjadi bangsa yang maju, berpendidikan, dan bermoral. Ini tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab banyak pihak, baik orang tua, para pendidik, masyarakat, juga pemerintah. Kewajiban kita untuk mengembalikan kondisi pendidikan kita agar menjadi pendidikan yang terbaik, bermutu, serta cerdas dalam iptek dan imtak. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidik harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, seperti halnya sandang dan pangan. Namun sangat miris rasanya melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Berbagai masalah pun timbul, mulai dari sarana yang tidak memadai, membengkaknya anak putus sekolah, kurikulum yang gonta-ganti, ketidakprofesionalan para pendidik, hingga kepribadian peserta didik yang jauh dari yang diharapkan. Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi manusia haruslah menyangkut unsur-unsur spiritual, moralitas, sosialitas, dan rasionalita. Tidak hanya menekankan segi pengetahuan saja, tetapi harus menekankan segi emosi, rohani, dan hidup bersama. Begitu juga dengan ujian nasional yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk penilaian terhadap hasil belajar siswa. Kegiatan ini seharusnya tidak hanya sekedar menguji kemampuan siswa dalam hal ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menguji kemampuan siswa dalam kerohaniannya. Sesuai dengan tujuan dalam undang-undang, bahwa peserta didik hendaknya memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dengan titel seakan-akan masa depan lebih mudah, padahal nasib ditentukan oleh kerja keras. Tak heran jika beberapa kasus ditemukan bahwa wakil rakyat melakukan jual beli gelar. Ini adalah potret buram masyarakat Indonesia yang memuja gelar melampaui batas. Manusia juga makhluk sosial yang merupakan komponen penting dari suatu organisme masyarakat. Sosok individu yang agung, namun jika tidak mau mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat, tidaklah dianjurkan oleh agama maupun pendidikan. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat, berusaha meningkatkan derajat kemuliaan masyarakat sekitar, berperan aktif dalam dinamika masyarakat. Pendidikan dan sekolah menjadi mahal pun kini sudah bukan rahasia lagi. Yang miskin menjadi sulit menempuh pendidikan karena biaya pembangunan, buku, iuran, dan lain-lainnya. Sangat berbeda pendidikan antara di kota dengan di pelosok.
Di kota, bisa saja mendapatkan fasilitas lengkap termasuk pengajar yang berkualitas. Sedangkan di pelosok, memiliki bangku saja belum tentu bisa. Apalagi mendapatkan pengajar yang berkualitas untuk memberikan ilmu pengetahuannya. Di kota, pengajaran yang diberikan oleh seorang guru selama ini terasa tidak ada artinya, kecuali menjelang ujian nasional. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat dari awal siswa-siswi masuk sekolah, mereka diberikan pemahaman dan pengajaran secara terus-menerus. Akan tetapi ketika ujian nasional tiba, guru tersebut jugalah yang malah memberitahu kunci jawabannya. Karena kekhawatiran para guru terhadap siswa-siswinya tidak lulus saat ujian nasional. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dengan sebuah nilai, mereka dapat menyatakan sebuah kelulusan tanpa memikirkan kualitas dan jerih payah seorang guru selama ini. Para guru tersebut menganggap dengan seperti itu mereka menyayangi siswa-siswinya. Padahal anggapan tersebut salah besar. Justru malah mengajarkan para siswa menjadi generasi muda yang tidak jujur. Karena dengan tindakan seperti itu, selain menjadi bodoh, juga secara tidak langsung telah melahirkan generasi muda yang tidak mandiri. Untuk menyentuh anak-anak yang kurang sentuhan seperti itu, karena masih banyak pendidikan yang di pelosok itu belum terjangkau. Kita tahu pendidikan adalah proses pembelajaran aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pendidikan juga tidak berjalan baik tanpa pengajar. Lalu bagaimana nasib siswa yang ingin terus belajar namun tidak memiliki pengajar di daerahnya yang katakanlah pelosok? Berangkat dari sebuah pertanyaan, siapakah yang patut disalahkan atas kebobrokan moralitas generasi bangsa ini? Sungguh sebuah keprihatinan yang mengiris hati sanubari bagi orang-orang yang merindukan keluhuran moralitas
akhlak, dan harga diri yang bernilai bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Betapa kemajuan teknologi yang begitu cepat dalam berbagai hal bukan berarti malah menjadikan kemajuan itu sebagai senjata yang meracuni perilaku dan akhlak generasi bangsa ke arah yang negatif, atau mungkin sengaja membiarkan sebuah arus negatif yang akan membawa mereka pada kehancuran. Tidaklah demikian bagi orang yang mengerti dan memahami esensi modernisasi zaman. Sudah sepatutnya mereka mampu menelaah secara kritis pengaruh positif dan negatif, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu untuk membackup krisis multidimensi di kalangan generasi bangsa. Pendidikan bukan hanya makanan bagi orang yang hidup di kota. Pelajar di pelosok juga membutuhkan pendidikan. Tetapi jarang sekali seorang pengajar mampu untuk memberikan pengalaman ilmu pengetahuannya kepada pelajar di daerah terpencil. Mungkin 1 dari 100 guru yang mau ditempatkan di lokasi yang jauh dari keramaian kota. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, memang terkesan heroik. Namun kenyataannya kelompok mereka perlu juga diperhatikan. Bayangkan jika seorang guru yang datang jauh dari kota demi menyuapi anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan dasar moralitas, tetapi ia bahkan tidak mampu untuk menghidupi kesehariannya. Tidakkah ada yang prihatin dengan pahlawan pendidikan seperti mereka? Sangat bagus ya, karena apa? Untuk